Pada bagian pendahuluan, zat anti gizi atau anti nutrien adalah senyawa alami yang terdapat dalam berbagai bahan pangan, terutama yang berasal dari tumbuhan. Jadi, senyawa ini memiliki kemampuan untuk menghambat penyerapan atau metabolisme zat gizi dalam tubuh yang dapat berdampak pada kesehatan. Zat anti gizi dapat mengurangi atau menghambat penyerapan zat gizi makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Jadi misalnya pada asam fitat yang terdapat dalam biji-bijian dapat mengikat mineral penting seperti kalsium dan zinc. Jadi sehingga mengurangi ketersediaannya bagi tubuh. Jadi meskipun zat gizi dapat memiliki efek negatif pada penyerapan gizi, banyak makanan yang mengandung zat ini juga yang kaya akan gizi penting. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sifat-sifat zat gizi dan penyerapan teknik pengolahan makanan yang tepat seperti perendaman dan pemasakan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan asupan gizi yang optimal untuk kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, berbagai jenis-jenis zat anti gizi. Yang pertama yaitu zat antivitamin. Zat antivitamin adalah senyawa yang dapat menghambat atau mengurangi efektivitas vitamin dalam tubuh. Beberapa contoh zat antivitamin adalah yang pertama ada asam oksalat. Jadi asam oksalat ini ditemukan dalam bayam. Asam oksalat ini dapat mengikat kalsium dan mengurangi penyerapan mineral ini dalam tubuh. Jadi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jika konsumsi kalsium tidak mencukupi. Contoh yang kedua ada afidin. Afidin ini ditemukan dalam putih telur. Afidin ini dapat mengikat biotin atau vitamin B7 dan menghambat penyerapan vitamin ini. Jadi jika seseorang mengonsumsi banyak putih telur mentah tanpa memasak, ini dapat menyebabkan defisiensi biotin. Nah, jenis yang kedua ada zat antimineral. Zat antimineral ini adalah senyawa yang mengganggu penyerapan mineral penting dalam tubuh. Jadi contoh zat antimineral ini yang pertama ada asam fitat. Jadi asam fitat ini ditemukan dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Asam fitat dapat mengikat mineral seperti kalsium, magnesium, dan zinc sehingga mengurangi bioavailabilitasnya. Nah, dan menghambat penyerapan mineral-mineral tersebut. Contoh yang kedua ada tanin. Nah, tanin ini terdapat dalam teh, kopi, dan beberapa buah. Jadi tanin ini dapat membentuk kompleks dengan protein dan mineral yang mengurangi penyerapan zat gizi tersebut. Nah, contoh yang ketiga ada lektin. Lektin ini ditemukan dalam beberapa biji-bijian dan kacang-kacangan. Lektin ini dapat mengganggu penyerapan gizi dengan mengikat karbohidrat dan mempengaruhi fungsi saluran pencernaan. Dan yang terakhir ada jenis zat antiprotein. Nah, zat antiprotein ini adalah senyawa yang menghambat pencernaan atau penyerapan protein. Jadi contoh zat antiprotein adalah yang pertama yaitu inhibitor tripsin. Nah, inhibitor tripsin ini ditemukan dalam kedelai dan beberapa kacang-kacangan juga. Inhibitor tripsin ini dapat menghambat enzim tripsin yang diperlukan untuk mencerna protein, sehingga mengurangi efisiensi pencernaan protein. Contoh yang kedua ada saponin. Jadi saponin ini ditemukan dalam beberapa biji-bijian dan kacang-kacangan. Saponin ini dapat mengganggu penyerapan lemak dan protein, serta dapat mempengaruhi kesehatan usus dengan meningkatkan permeabilitas membran sel. Jadi secara keseluruhan, zat anti gizi dapat mempengaruhi penyerapan dan metabolisme gizi dalam tubuh. Nah, sehingga penting untuk memahami cara pengolahan makanan yang tepat untuk meminimalkan efek negatifnya. Dampak anti gizi terhadap kesehatan. Nah, zat anti gizi ini dapat meningkatkan ataupun menghambat penyerapan zat gizi penting seperti kalsium, zat besi, vitamin, dan mineral dalam saluran pencernaan. Nah, dampaknya itu yang pertama adalah penghambatan penyerapan mineral. Nah, yang dimana disebabkan oleh asam fitat. Nah, senyawa ini dapat meningkatkan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan zinc sehingga mengurangi bioavailabilitasnya. Nah, hal ini berpotensi menyebabkan defisiensi mineral yang dapat berkontribusi pada anemia dan masalah kesehatan tulang. Nah, selanjutnya ada
ditemukan di dalam sayuran hijau dan beberapa jenis kacang-kacangan. Aksalat dapat meningkatkan kalsium yang berpotensi menyebabkan pembentukan batu ginjal dan mengurangi kadar kalsium yang tersedia di dalam tubuh. Tanin. Nah, senyawa ini menghambat penyerapan zat besi yang dapat meningkatkan resiko anemia, terutama pada individu yang memiliki kebutuhan gizi tinggi seperti ibu hamil. Nah, yang kedua itu gangguan pencernaan. Nah, dapat disebabkan oleh lektin. Nah, lektin ini dikenal dapat menyebabkan peradangan pada sistem pencernaan. Lektin ini seringkali ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Nah, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gejala seperti mual, diare, dan diare. Nah, yang selanjutnya antitripsin. Nah, zat ini menghambat aktivitas enzim tripsin yang penting untuk pencernaan protein. Jika pencernaan protein terganggu, maka akan mempengaruhi penyerapan asam amino yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh. Yang terakhir itu efek lainnya. Nah, beberapa zat anti gizi juga dapat memiliki efek negatif jangka panjang pada kesehatan. Misalnya, konsumsi berlebihan dari senyawa tertentu itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme ataupun bahkan meningkatkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung. Selain itu, individu dengan kondisi kesehatan tertentu itu seperti malnutrisi atau gangguan pencernaan mungkin lebih rentan terhadap efek negatif dari zat anti gizi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep metabolisme zat anti gizi. Nah, yang pertama itu pengenalan zat anti gizi oleh tubuh, di mana tubuh memiliki mekanisme untuk mengenali zat anti gizi yang masuk melalui makanan. Zat-zat ini seperti asam fitat, oksalat, atau tanin dapat berinteraksi dengan komponen lain di saluran cerna seperti ion, mineral, atau protein enzimatik. Misalnya oksalat dapat membentuk senyawa kompleks dengan kalsium sehingga mengurangi ketersediaan mineral tersebut untuk diserap. Sistem enzimatik di tubuh seringkali mendeteksi zat ini sebagai molekul yang perlu dimetabolisme atau dieliminasi agar tidak mengganggu keseimbangan fisiologis. Nah, yang kedua itu proses metabolisme zat anti gizi. Beberapa zat anti gizi dapat dimetabolisme oleh tubuh atau mikroba di saluran pencernaan untuk mengurangi dampaknya. Yang pertama itu asam fitrat. Dalam tubuh enzim fitase atau dari mikroba usus atau makanan fermentasi dapat memecah asam fitat menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga melepaskan mineral yang terikat. Yang kedua itu tanin. Sebagian besar tanin akan dipecah atau dinetralisasi oleh mikroorganisme dalam usus, meskipun efektivitasnya tergantung pada mikrobiota masing-masing individu. Nah, yang ketiga itu lektin. Lektin yang bersifat resistensi terhadap pencernaan dapat diubah oleh panas atau proses fermentasi sebelum konsumsi, mengurangi potensi peradangan di saluran cerna. Nah, ketiga itu eliminasi zat anti gizi. Di sini zat anti gizi yang tidak dapat dimetabolisme atau diubah akan dieliminasi melalui tinja atau urin. Proses ini melibatkan filtrasi oleh ginjal atau ekskresi melalui sistem gastrointestinal. Dengan demikian, tubuh memiliki kemampuan untuk meminimalkan efek berbahaya zat anti gizi, meskipun asupan yang tinggi atau kronis dapat mengakibatkan dampak negatif. Proses penanganan zat anti gizi. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama, strategi penanganan zat anti gizi, yaitu proses pengolahan makanan atau yang disebut dengan perendaman, mengurangi kandungan antinutrien seperti asam fitat pada biji-bijian. Fermentasi disebut juga dengan mengubah struktur zat anti gizi atau meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Selanjutnya pemanasan, memasak makanan untuk menginaktivasi antinutrien seperti tanin. Selanjutnya perkecambahan, yaitu meningkatkan nilai gizi dengan menurunkan kadar antinutrien. Yang kedua, pengayaan makanan, yaitu menambahkan mineral atau vitamin ke dalam makanan untuk mengimbangi efek zat anti gizi. Yang ketiga, peningkatan edukasi, memberikan informasi
Goals, yaitu metabolisme zat anti gizi pada diet tinggi kacang-kacangan. Nah, jadi seorang wanita berusia 30 tahun mengikuti diet vegetarian yang kaya akan kacang-kacangan dan biji-bijian. Wanita tersebut percaya bahwa diet ini akan memberikan semua asupan gizi yang dibutuhkan tanpa mengonsumsi produk hewani. Namun setelah beberapa bulan, wanita tersebut mulai merasakan gejala seperti kelelahan, rambut rontok, dan masalah pencernaan. Setelah dianalisis oleh ahli gizi, ditemukan bahwa diet pada wanita tersebut mengandung banyak zat anti gizi, terutama asam fitat dan lektin yang terdapat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian. Zat anti gizi ini dapat mengganggu penyerapan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan zinc. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang dialami oleh wanita tersebut. Yang pertama yaitu asam fitat. Nah, kacang-kacangan yang mengandung asam fitat yang dapat mengikat mineral seperti zat besi dan kalsium sehingga mengurangi ketersediaan biologis untuk diserap oleh tubuh wanita tersebut. Hal ini dapat menyebabkan defisiensi mineral yang berkontribusi pada kelelahan dan masalah kesehatan lainnya. Nah, yang kedua yaitu lektin. Nah, kacang-kacangan juga mengandung lektin yang dapat mengganggu pencernaan dan menyebabkan masalah gastrointestinal. Nah, lektin dapat mengikat dinding usus dan mengganggu penyerapan asupan gizi yang mungkin menyebabkan gejala pencernaan yang dialami oleh wanita tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi makanan yang tidak tepat. Nah, wanita tersebut tidak mengombinasikan makanan yang mengandung zat anti gizi dengan sumber asupan gizi yang dapat meningkatkan penyerapan seperti vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi. Hal ini memperburuk masalah penyerapan zat gizinya. Nah, setelah menganalisis pola makan wanita tersebut, ahli gizi merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah gizi pada wanita tersebut. Yang pertama yaitu pengolahan makanan. Wanita tersebut disarankan untuk merendam dan memasak kacang-kacangan sebelum dikonsumsi. Proses ini dapat mengurangi kadar asam fitat dan lektin sehingga meningkatkan ketersediaan asupan gizi pada kacang tersebut. Nah, yang kedua itu variasi diet. Ahli gizi menyarankan untuk menambahkan lebih banyak variasi dalam dietnya, termaksud sayuran segar dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati. Yang ketiga yaitu suplementasi. Jika diperlukan, wanita tersebut juga dapat mempertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen zat besi dan kalsium untuk mengatasi defisiensi yang mungkin sudah terjadi akibat diet yang terlalu tinggi zat anti gizi. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu zat anti gizi memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, terutama dalam menghambat penyerapan mineral penting dan juga mengganggu fungsi pencernaan. Namun pemahaman yang baik tentang sifat zat anti gizi dan penerapan teknik pengolahan yang tepat seperti perendaman, fermentasi, dan juga pemasakan dapat secara efektif mengurangi efek negatifnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan cara pengolahan pangan setiap hari untuk memastikan asupan zat gizi yang optimal dan mendukung kesehatan dalam jangka waktu panjang.